wabarakatuh. Nama saya Rami Putri Masari, NIM 0604032295, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan histori perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Saya pun menceritakan bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato di dalam Republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina selama pemerintahan dinasti Han dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikan untuk tujuan khas masyarakat mereka. Contoh-contoh dari zaman kuno kini menekankan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitan sistem pendidikan dengan tujuan masyarakat apapun jenis tujuan itu. Contoh-contoh yang kemudian menunjukkan bagaimana perencanaan pendidikan itu di dalam masa pergolakan sosial dan intelektual mengambil jalan membantu perubahan suatu masyarakat agar seirama dengan tujuan yang baru. Membuat rencana seperti itu umumnya adalah pemikir masyarakat yang kreatif yang melihat bahwa pendidikan itu adalah suatu alat yang sangat kuat untuk mencapai perubahan dan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pada pertengahan abad ke-16, John Knodt mengusulkan suatu rencana untuk sistem persekolahan dan kursus-kursus nasional sehingga bangsa Skot memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan material. Masa-masa yang berat bagi liberalisme baru di Eropa pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menghasilkan usulan yang banyak seperti rencana pendidikan dan pembaruan pengajaran yang dimaksudkan untuk pembaruan dan peningkatan sosial. Salah satu yang ternama adalah rencana Diderot Plan de une Université pour le Gouvernement de Russie yang dipersiapkan atas permintaan Katerina II. Rencana lain adalah rencana Rousseau agar setiap warga negara Polandia memperoleh pendidikan. Rencana yang satu ini sangat terperinci sehingga mengakibatkan hukuman badan bagi yang membandel. Sudah barang tentu usaha modern yang paling dahulu agar perencanaan pendidikan itu dapat membantu merealisasi suatu masyarakat baru adalah rencana 5 tahun yang pertama dari Angkatan Muda Soviet dalam tahun 1923. Walaupun metodologinya yang pertama sangat kasar menurut standar saat ini, tetapi rencana tersebut adalah permulaan dari proses perencanaan yang berkesinambungan dan terperinci yang membantu mengubah dalam waktu kurang dari 50 tahun suatu bangsa yang mulai dengan 2/3 warganya buta huruf menjadi salah satu negara di Indonesia yang paling maju pendidikannya. Selain orientasi ideologinya, pengalaman perencanaan Soviet ini menjadi pelajaran yang berguna bagi negara-negara lain. Beberapa contoh histori perencanaan pendidikan yang disebutkan di atas sangat berbeda dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan kemajemukannya. Beberapa ditujukan untuk seluruh bangsa, lainnya ditujukan kepada lembaga-lembaga secara sendiri-sendiri. Beberapa tidak dilakukan jauh lebih efektif dari yang lain. Beberapa hanya musiman, yang lain menyangkut proses yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa di dalam susunan yang sangat otoriter dan yang lain lebih demokratis dan pluralistis. Semuanya harus diajarkan, tetapi tidak satupun yang memiliki ciri yang dibutuhkan untuk perencanaan pendidikan modern. Disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang khas yang berlaku di kebanyakan tempat sebelum Perang Dunia Kedua yang berlaku untuk generasi-generasi sebelum itu mempunyai 4 ciri utama. Yang pertama, berpandangan jangka pendek, hanya berlaku sampai anggaran tahun berikutnya. Kecuali apabila fasilitas-fasilitas harus dibuat atau suatu program utama baru ditambahkan. Dalam hal ini ruang lingkup perencanaan sedikit diperluas. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan yang fragmentaris, bagian-bagian direncanakan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak terintegrasi, dalam arti lembaga pendidikan direncanakan sendiri, tidak ada hubungan yang nyata dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya. Kemudian terakhir, bentuk perencanaan yang tidak dinamis, suatu model pendidikan yang statis, ciri-cirinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.